ini terisi kosong semua karena baru membuat akun. Di pojok kanan, pojok kiri terdapat menu-menu yang tadi sudah dijelaskan dari Pak Ali, yaitu bab 1. Bab 1 di sini terdiri dari 6 bab, yakni bab 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 sampai 1.6. Kemudian bab 3, bab 4 dan bab 5 ada 4 bab, mulai dari bab 5.1 hingga bab 5.4. Bab 6 yakni bahasan, yaitu apabila Bapak Ibu mendapatkan bimbingan atau catatan dari pembimbing jika Bapak Ibu sudah submit. Tapi kalau Bapak Ibu belum submit, sebaiknya tidak disubmit dulu dan bisa disampaikan ke pembimbing, maka pembimbing bisa memberikan bimbingan catatan melalui WA atau melalui di sistem portfolionya. Kemudian untuk log penilaian, yakni apabila portofolio telah dilaksanakan penilaian, maka di sini akan ada catatan dari penilai 1 juga penilai 2. Untuk integrasi Simponi, ini adalah integrasi dari isian portofolio Bapak Ibu yang akan dikirim atau dimigrasikan langsung ke FAIP Simponi PII. Untuk ini akan dilaksanakan di akhir atau setelah yudisium. Jadi ini saya jelaskan secara singkat dulu terkait menu-menu yang ada di dalam web portfolio. Untuk panduan, Bapak Ibu bisa mendownload panduan di kolom panduan. Ini juga sudah pernah kami share juga di grup, dan Bapak Ibu juga bisa mendownload secara individu di bab panduan. Baik, saya akan mulai dari pengisian, cara teknis pengisian dari bab 1.1. Baik, untuk bab 1.1 di sini terdapat periode sampai. Periode ini bisa diisikan awal tahun mulai Bapak Ibu mulai bekerja atau tahun Bapak Ibu lulus S1. Di sini saya berikan contoh tahun lulus S1-nya di tahun 2010 dan sampai yakni tahun saat ini, maka bisa diisikan tahun 2024. Tempat tanggal lahir bisa diisikan menyesuaikan. Untuk nomor KTA PII, jika Bapak Ibu sudah menjadi anggota PII, maka nomor KTA-nya bisa dituliskan di sini. Dan apabila Bapak Ibu masih belum mendaftar atau belum menjadi anggota PII, maka ini bisa diisikan dengan angka 1 sampai 6 atau 0 sebanyak 6 kali, karena ini wajib terisi. Nanti apabila Bapak Ibu sudah menjadi anggota PII, ini bisa disesuaikan atau bisa diedit. Kemudian jenis FAIP, ini ada 2 isian, yakni perdana dan permutakhiran. Karena Bapak Ibu dalam pengisian FAIP dan portofolio ini adalah perdana, maka bisa diisikan perdana. Untuk badan kejuruan PII ini sesuai dengan biasanya sesuai dengan kelulusan S1. Ada pilihannya, Bapak Ibu bisa pilih sendiri sesuai dengan bidang teknik tersebut. Kemudian untuk wilayah cabang, yakni wilayah cabang PII yang Bapak Ibu ikuti. Nomor HP bisa dituliskan, dan apabila sudah tertulis semuanya, Bapak Ibu bisa pilih simpan. Jadi setelah Bapak Ibu mengisikan setiap satu nomor, maka kami himbau untuk disimpan, karena apabila tidak disimpan maka isian tersebut tidak akan tersimpan atau hilang. Tapi apabila Bapak Ibu menulis simpan, maka bisa tersimpan dan tidak hilang.
Nah, untuk selanjutnya yakni alamat. Alamat ini bisa diisi lebih dari satu Bapak Ibu. Kalau mau menambahkan 2 atau 3 alamat, maka tinggal dipilih tambah baru dengan isiannya, yakni ada tipe, di sini bisa dipilih ada rumah, tempat kerja atau lainnya. Kemudian alamatnya bisa ditulis, kota dan juga kode pos. Apabila sudah diisikan secara lengkap, maka Bapak Ibu bisa pilih simpan. Kemudian bagaimana apabila sudah klik simpan tapi sepertinya ada yang salah tulis atau salah ketik. Di sini ada kolom yang namanya kolom aksi Bapak Ibu. Kolom aksi ini Bapak Ibu bisa mengedit. Apabila ada kesalahan, nanti Bapak Ibu bisa edit. Misalkan alamatnya salah, Bapak Ibu bisa editkan. Kemudian Bapak Ibu bisa simpan kembali. Maka yang telah diedit akan tersimpan. Kemudian apabila satu nomor ini ingin dihapus, maka aksi yang lainnya yakni ada kolom hapus. Kalau kolom hapus Bapak Ibu pilih, maka satu nomor tersebut akan terhapus. Baik, saya lanjutkan. Di bawahnya terdapat lembaga atau instansi perusahaan. Di sini juga sama seperti alamat, bisa ditambahkan lebih dari satu dengan pilih tambah baru. Bisa diklik. Di sini bisa dituliskan nama lembaganya, jabatan Bapak Ibu dalam lembaga tersebut, kemudian di kota mana lembaga tersebut, dan juga kode pos. Apabila sudah terisi lengkap, maka Bapak Ibu bisa pilih simpan. Selanjutnya di bab 1.1 yang terakhir, isian yang terakhir yakni komunikasi. Ini terkait nomor handphone atau nomor kantor yang Bapak Ibu miliki. Bisa dipilih sesuai tipenya dan ditulis nomornya, dan apabila sudah fix, sudah sesuai, maka bisa dipilih simpan. Dan ini juga bisa ditambahkan lebih dari satu Bapak Ibu, jadi tinggal pilih tambah baru. Baik, saya lanjutkan di bab 1.2. Untuk bab 1.2 ini terkait pendidikan formal. Bisa dipilih tambah baru. Nama perguruan tingginya bisa diisikan di sini. Jenjangnya di sini ada beberapa pilihan. Ada D3, D4, S1, S2, S3, dan insinyur. Untuk profesi insinyur yang sekarang, jika Bapak karena masih belum lulus, nanti ini belum bisa ditambahkan, tapi bisa ditambahkan nanti ketika sudah disimponi, bisa ditambahkan keinsinyurannya. Kemudian di sini ada fakultas Bapak Ibu, jurusannya, kota, kabupaten, provinsi, dan negara dari universitas tersebut. Kemudian tahun lulusnya Bapak Ibu, gelar dari S1-nya atau S2-nya atau S3-nya, dan juga IPK-nya bisa dituliskan. Kemudian judul tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, dan uraian secara singkat terkait tugas akhir atau skripsi atau tesis disertasinya. Kemudian jika sudah diisikan lengkap, bisa dipilih simpan. Dan mengingatkan kembali Bapak Ibu, yang bertanda bintang merah itu artinya wajib diisi, dan apabila masih ada yang kosong, otomatis tidak bisa disimpan karena kolom yang wajib diisi masih kosong. Jadi bagi yang terdapat tanda bintang merah, agar bisa diisikan secara lengkap, dan setelah itu bisa diklik simpan. Isian ini bisa ditambahkan
sesuai dengan pendidikan Bapak Ibu, tinggal dipilih tambah baru. Jika sampai S3 mungkin isinya bisa sampai 3 nomor atau lebih ya Bapak Ibu. Setiap penambahan nomor bisa dipilih tambah baru, dan setelah mengisikan bisa dipilih tanda simpan. Baik, kami lanjutkan dahulu di bab 1.3. Nanti akan kami buka sesi tanya jawab setelah satu bab besar ini. Setelah bab 1.6 nanti saya buka kolom pertanyaannya. Kemudian di 1.3 ini adalah terkait organisasi profesi dan organisasi yang Bapak Ibu ikuti. Organisasi ini tidak terikat hanya terkait keinsinyuran saja, tetapi bisa organisasi-organisasi lainnya. Misalkan Bapak Ibu mengikuti organisasi terkait hobi, organisasi kemasyarakatan, juga bisa diisikan pada kolom atau pada bab 1.3 ini. Nama organisasinya bisa dipilihkan. Jenis organisasi di sini ada pilihannya. Organisasi PII, yakni apabila Bapak Ibu sudah menjadi anggota PII. Organisasi keinsinyuran non PII, yakni apabila Bapak Ibu menjadi anggota organisasi keinsinyuran namun bukan PII, seperti contohnya Bapak Ibu menjadi anggota Ingindo, Bapak Ibu menjadi anggota arsitek atau lain-lain. Dan yang ketiga, yakni organisasi non keinsinyuran seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yakni apabila Bapak Ibu memiliki atau menjadi anggota dalam organisasi hobi atau organisasi kemasyarakatan, bisa diisikan dan jenisnya bisa dipilih organisasi non keinsinyuran. Jabatan pada organisasinya terdapat 3 jenis, yakni anggota biasa, anggota pengurus, dan pimpinan. Kemudian tingkat organisasi ada 3, yakni organisasi lokal atau bukan nasional, organisasi nasional, regional, dan internasional, bisa dipilih salah satu. Kemudian lingkup kegiatan organisasi di sini ada 7 isian, yakni asosiasi profesi, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, BUMN, badan usaha swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lainnya. Kota, kabupaten, provinsi, negara bisa diisikan letak dari organisasi tersebut, bulan mulai, yakni pada bulan apa Bapak Ibu menjadi anggota pada organisasi tersebut dan pada tahun berapa, sampai bulan apa Bapak Ibu menjadi anggota, dan sampai tahun berapa Bapak Ibu menjadi anggota pada organisasi tersebut. Apabila hingga saat ini masih menjadi anggota pada organisasi tersebut, maka sampai bulan dan sampai tahun ini dikosongi saja karena masih menjadi anggota. Kemudian uraian singkat tugas dan tanggung jawab profesional sesuai RSPK, Bapak Ibu bisa jelaskan secara singkat apa tugas Bapak Ibu dalam organisasi tersebut. Jika Bapak Ibu menjadi anggota, maka apa saja tugas anggota pada organisasi tersebut. Apabila Bapak Ibu menjadi pengurus, apa saja tugas pengurus yang Bapak Ibu kerjakan pada organisasi tersebut. Sama halnya dengan pimpinan, yakni apa saja tugas dan kewajiban dari Bapak Ibu sebagai pimpinan pada organisasi tersebut. Kemudian apabila sudah diisikan semuanya, Bapak Ibu bisa klik simpan. Dan apabila ingin menambahkan isiannya pada organisasi ini, bisa dipilih tambah baru. Ini tidak terbatas hanya 1 nomor, ini bisa 10 nomor, bisa 20 nomor atau lebih sesuai dengan organisasi yang Bapak Ibu ikuti. Baik, selanjutnya yakni bab 1.4. 1.4 ini terkait tanda penghargaan yang diterima. Nama penghargaannya bisa dituliskan di sini, misalkan juara 1 lomba
yang Bapak Ibu pernah ikuti, kemudian atau Bapak Ibu menjadi yang terbaik pada tempat kerja Bapak Ibu, atau penghargaan-penghargaan lainnya bisa dituliskan. Kemudian nama lembaga yang memberikan penghargaan tersebut bisa dituliskan, kota, kabupaten, provinsi, negara tempat Bapak Ibu menerima penghargaan tersebut. Kemudian tingkat penghargaannya di sini ada tingkat pemuda atau pemula, tingkat madya, dan tingkat utama. Kemudian tingkat lembaga yang memberikan penghargaan tersebut ada pilihan sebagai penghargaan lokal, sebagai penghargaan nasional, sebagai penghargaan regional, dan penghargaan internasional. Kemudian bulan terbit, yakni pada bulan apa Bapak Ibu menerima penghargaan tersebut dan pada tahun berapa. Kemudian Bapak Ibu bisa menjelaskan secara singkat terkait penghargaan tersebut. Kemudian bisa pilih simpan. Sama halnya dengan bab sebelum-sebelumnya, apabila ingin mengisikan lebih dari satu, bisa dipilih pilihan tambah baru. Baik, untuk selanjutnya yakni di bab 1.5. Di bab 1.5 ini terkait pendidikan atau pelatihan teknik atau manajemen. Ini pendidikan yang Bapak Ibu ikuti atau pendidikan atau pelatihan yang pernah Bapak Ibu ikuti. Bisa diisikan nama pendidikan dan pelatihan, penyelenggara pelatihan atau pendidikan tersebut. Tingkat pelatihan ada dua pilihan, ada tingkat dasar dan tingkat lanjutan. Kemudian total jam atau lamanya pendidikan atau pelatihan tersebut bisa diisikan, kota, kabupaten, provinsi, dan negara, yakni tempat Bapak Ibu mengikuti pelatihan tersebut, pada bulan apa dan pada tahun berapa, sampai bulan apa dan sampai tahun berapa. Apabila masih menjalani pelatihan hingga saat ini, bisa dikosongi nggih Bapak Ibu. Dan untuk uraian singkat materi dan pelatihan tersebut bisa diisikan secara singkat di sini dan bisa dipilih simpan. Baik, untuk selanjutnya di bab 1.6 terkait sertifikat kompetensi dan bidang lainnya. Ini setahu saya bisa diisikan seperti SKA yang Bapak Ibu peroleh, bisa diisikan nama sertifikasi tersebut, penyelenggara atau yang memberikan sertifikasi tersebut, tingkatnya bisa dipilih tingkat dasar dan tingkat lanjutan. Untuk isian 1.6 ini hampir sama dengan isian 1.5 nih Bapak Ibu, mulai bulan dan tahun sampai bulan dan tahun, kemudian uraian singkat terkait sertifikat kompetensi yang Bapak Ibu peroleh. Kemudian pilih simpan, dan apabila ingin mengisikan lebih dari satu, tinggal dipilih tombol tambah baru. Baik, di bab 3 ini terkait kualifikasi profesional, terkait pekerjaan Bapak Ibu, bisa dipilihkan tambah baru. Yang mana yang pertama yakni terkait isian nama instansi atau nama perusahaan Bapak Ibu bekerja, kemudian jabatan atau tugas Bapak Ibu pada proyek tersebut, nama aktivitas, kegiatan, dan atau proyek, bisa diisikan proyeknya apa atau nama kegiatannya apa. Pemberi tugas, yakni pada proyek tersebut bisa diisikan siapa yang memberikan tugas Bapak Ibu, bisa dari lembaga lain atau lembaga instansi Bapak Ibu tersebut.
Kemudian durasi. Nah, ini mungkin yang sedikit Bapak Ibu bisa simak baik-baik. Di sini terdapat tulisan ya Bapak Ibu, durasi dihitung dari selisih tahun pengerjaan aktivitas atau kegiatan atau proyek dengan tahun saat pertama kali bekerja. Tadi di bab 1.1 itu kan ada pilihan periode sampai. Periode tadi diisikan awal tahun mulai bekerja atau tahun Bapak Ibu lulus S1. Tadi saya memberikan contoh yakni pada tahun 2010. Nah, apabila proyek tersebut, proyek ini, proyek A, itu dilaksanakan pada tahun 2022 sampai tahunnya proyek tersebut dimulai pada tahun 2022, maka durasi yang dipilihkan yakni tahun 2022 dikurangi dengan tahun awal mulai Bapak Ibu bekerja, yakni tahun 2010. Maka 2022 dikurangi dengan 2010, hasilnya adalah 12 tahun, maka bisa diisikan lebih dari 10 tahun. Kemudian isian sampai bulan ini adalah lamanya Bapak Ibu mengerjakan proyek tersebut. Misalkan sampai tahun 2022 hingga tahun 2023. Atau apabila masih dikerjakan proyeknya hingga saat ini, maka bisa diisikan kosong apabila masih dikerjakan. Selanjutnya ada isian nilai proyek dan nilai tanggung jawab. Nilai proyek dan nilai tanggung jawab ini adalah total rupiah dari proyek tersebut. Nilai proyek bisa sama dengan nilai tanggung jawab, bisa juga berbeda. Misalkan Bapak Ibu mendapatkan proyek besar berupa jalan raya sepanjang berapa meter, tapi Bapak Ibu hanya diberikan tanggung jawab di dalam satu bidang, tidak secara keseluruhan. Maka nilai proyek ini adalah total proyek secara keseluruhannya, dan nilai tanggung jawab ini adalah total Bapak Ibu bertanggung jawab pada bidang Bapak Ibu tersebut. Tapi apabila Bapak Ibu bertanggung jawab atas semuanya, maka bisa juga nilai proyek dan nilai tanggung jawab. Ini dalam rupiah nih Bapak Ibu, tidak perlu diberikan titik, tidak perlu diberikan koma, cukup angka saja dituliskan. Misalkan 1 juta rupiah, maka bisa ditulis seperti ini. Atau 100 juta rupiah, bisa ditulis dengan angka saja, tidak perlu titik, tidak perlu koma. Kemudian kota, kabupaten, provinsi, dan negara bisa diisikan sesuai proyek tersebut. Dan di sini ada pilihan terkait kegiatan atau proyek termasuk pengalaman praktek keinsinyuran pada bidang. Di sini ada 4 pilihan Bapak Ibu. Jadi pada proyek tersebut condong ke mana, bisa Bapak Ibu pilihkan salah satu. Apabila proyek tersebut bisa condong dalam 2 kriteria berikut, maka bisa dipilih yang pertama, misalkan condong ke perencanaan dan perancangan, dipilih ini, dan nanti Bapak Ibu bisa tambah baru di proyek yang sama tapi dengan klaim kegiatan yang berbeda, jenis kegiatan yang berbeda. Jadi bisa menjadi 2 nomor atau 3 nomor dalam satu proyek, dengan yang pasti memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kegiatan yang dipilih ini.
Dan apabila sudah diisikan secara lengkap, Bapak Ibu bisa pilih simpan. Berikut Bapak Ibu di bab 3 terkait teknis pengisian, saya beri buka pertanyaan dulu mungkin biar nggak bingung terkait bagaimana durasi, bagaimana tahun, bagaimana nilai proyek dan nilai tanggung jawab. Mungkin apabila ada yang Bapak Ibu masih bingung bisa ditanyakan. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu, di sini ada SDM yang terlibat, bisa dipilihkan tingkat kesulitan dan skala proyek. Ini bisa dipilih salah satu, tidak ada batasan. Misalkan SDM yang terlibat hanya 10, itu termasuk sedikit atau banyak, itu Bapak Ibu yang mengerjakan. Jadi Bapak Ibu bisa klaim sesuai dengan yang Bapak Ibu kerjakan. Bab 4 terkait pengalaman mengajar, pelajaran keinsinyuran dan atau manajemen dan atau pengalaman pengembangan pendidikan atau pelatihan keinsinyuran dan atau manajemen. Bisa diisikan nama perguruan tinggi atau lembaga tempat Bapak Ibu mengajar, nama mata pelajaran, nama mata ajaran dan uraian singkat yang dikerjakan atau dikembangkan. Jadi uraian singkat terkait apa saja yang diajarkan, dan kemudian kota, kabupaten, provinsi, negara tempat perguruan tinggi tersebut, periode. Nah, periode ini cara menghitungnya sama nggih Bapak Ibu dengan cara menghitung durasi di bab 3. Jadi mengisinya tahun mengajar tersebut dikurangi dengan tahun awal mulai bekerja. Itu untuk periode. Seperti yang dituliskan di sini, periode dihitung dari selisih tahun saat mengajar mata kuliah tersebut dengan tahun saat pertama kali menjadi staf pengajar atau pimpinan PT atau lembaga. Jabatan pada PT ada staf pengajar dan pimpinan. Jumlah jam SKS-nya ada 3 pilihan, 1 SKS, 2-3 SKS, dan 4 SKS. Uraian singkat aktivitas, perbedaannya dengan uraian singkat yang diajarkan. Kalau uraian singkat yang diajarkan, yakni apa saja yang Bapak Ibu ajarkan pada nama mata ajaran tersebut. Kalau uraian singkat aktivitas, jadi ketika Bapak Ibu mengajar mata ajaran atau mata kuliah tersebut, apa saja yang Bapak Ibu lakukan, misalkan seperti membuat RPS, kemudian membuat soal, kemudian membuat rentang nilai, kemudian melakukan penilaian, itu bisa dituliskan pada uraian singkat aktivitas. Begitu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana apabila saya tidak di suatu perguruan tinggi atau tidak dalam ranah pendidikan? Ini bisa diisikan apabila Bapak Ibu pada perusahaan Bapak Ibu ada anak magang yang ke tempat Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu memberikan pelatihan pada mereka, memberikan training pada mereka, itu bisa dihitung menjadi pengajaran atau Bapak Ibu sedang mengajarkan suatu bidang ajaran. Di bab 5.1 terkait karya tulis di bidang keinsinyuran yang dipublikasikan. Di sini bisa ditulis judul karya tulis, nama media publikasi, kemudian kota, kabupaten, provinsi, negara, tempat publikasi tersebut, kemudian pada bulan dan pada tahun berapa karya tulis tersebut dipublikasikan. Tingkat media di sini ada 3 isian, tingkat media lokal, nasional, dan internasional. Kemudian ada tingkat kesulitan, di sini ada 4, ada rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Dan uraian singkat terkait materi yang dipublikasikan. Ini terkait karya tulis ini bisa dituliskan secara singkatnya saja, bisa dituliskan di uraian singkat tersebut, kemudian dipilih simpan. Apabila ingin menambahkan lagi karena karya tulisnya banyak, bisa dipilih tambah baru dan setelah diisi semuanya bisa klik simpan.
Skripsi atau tesis atau disertasi bisa dimasukkan juga gitu Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu punya karya tulis yang dipublikasikan pada majalah, pada koran, itu juga bisa dipublikasikan, bisa dan juga dituliskan di karya tulis bidang keinsinyuran. Kemudian selanjutnya di bab 5.2 terkait makalah atau tulisan yang disajikan dalam seminar atau lokakarya keinsinyuran. Kalau tadi di bab 1.1 hanyalah karya tulis yang terpublikasi. Kalau ini karya tulis yang Bapak Ibu paparkan pada suatu seminar atau lokakarya. Jadi judul karya tulisnya bisa ditulis, nama seminar atau nama lokakaryanya, penyelenggara seminar tersebut dituliskan di penyelenggara, kota, kabupaten, provinsi, negara tempat seminar tersebut dilaksanakan, kemudian bulan, pada bulan apa seminar tersebut dilakukan dan pada tahun berapa, tingkat media, ini adalah tingkat seminarnya, ada tingkat seminar lokal, nasional, dan internasional, kemudian tingkat kesulitan materinya atau tingkat kesulitan karya tulisnya ada 4, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, dan uraian singkat terkait materi yang disampaikan pada seminar tersebut dari karya tulisnya. Bisa ditulis secara singkat, kemudian bisa dipilih simpan. Ini Bapak Ibu bisa klik tambah baru jika isiannya lebih dari 1. Kemudian selanjutnya ini juga bisa apabila tadi Bapak Ibu menjadi narasumber, itu kan juga bisa dimasukkan karena termasuk seminar atau karya. Kemudian untuk bab 5.3 terkait seminar atau lokakarya keinsinyuran yang diikuti. Jadi yang 5.2 Bapak Ibu menyajikan sebuah karya tulis yang diseminarkan. Jadi Bapak Ibu menyampaikan terkait karya tulisnya. Kalau bab 5.3 ini Bapak Ibu hanya sebagai peserta seminar. Jadi seminar yang diikuti. Bisa klik tambah baru, nama seminar atau lokakaryanya, penyelenggara seminarnya, kota, kabupaten, provinsi, dan negara bisa diisikan. Kemudian apabila seminarnya dilakukan secara online atau daring, tidak di tempat, maka bisa dituliskan kota kabupatennya di sini online atau daring ya Bapak Ibu. Kalau misalkan online atau daring tapi Bapak Ibu tahu tempatnya, bisa diisikan nama tempatnya, tapi kalau tidak ada cukup online atau daring bisa diisikan di sini. Kemudian bulannya bisa dipilih pada bulan apa seminar tersebut dilaksanakan dan Bapak Ibu mengikutinya di tahun berapa. Tingkat seminarnya ada seminar lokal, nasional, dan internasional, dan tingkat kesulitan seminar ada rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, dan uraian singkat terkait materi seminar yang Bapak Ibu ikuti tersebut bisa dituliskan di uraian. Kemudian bisa disimpan. Dan apabila lebih dari 1 seminar atau lebih dari banyak yang seminar Bapak Ibu ikuti, bisa Bapak Ibu pilih tambah baru. Selanjutnya di bab 5.4 yaitu terkait karya temuan atau inovasi atau paten dan implementasi teknologi baru. Ini kalau ada ya Bapak Ibu, jadi terkait judul atau nama karya temuan atau inovasi paten dan implementasi teknologi baru, media publikasi karya jika ada. Jadi di bab 5.4 ini jika ada ya Bapak Ibu, jika tidak ada boleh dikosongi, cukup di bab 5.4. Tapi kalau bab lainnya wajib Bapak Ibu isi. Kalau bab 5.4 ini hanya jika kalau ada. Isiannya sama seperti bab 5.3. Ada tingkat media yang publikasikan, kemudian tingkat kesulitan dan manfaat dari karya temuan atau inovasi paten dan implementasi dari teknologi baru ada 4, dan uraian singkat terkait karya temuan tersebut. Ini kalau Bapak Ibu memiliki haki atau lain-lain bisa dituliskan di bab 5.4.
Kemudian saya lanjut dulu di bab terakhir, yakni bab 6 terkait bahasa. Nama bahasanya bisa diisikan jenis bahasa, ada bahasa daerah, bahasa nasional, bahasa asing atau internasional. Kemampuannya ada aktif dan juga pasif, dan jenis tulisnya yang mampu disusun ada 3 pilihan: makalah, jurnal, atau laporan. Meskipun Bapak Ibu hanya sebagai pengguna pasif, bisa dituliskan di Bapak Ibu kemampuannya. Di sini ada pilihan pasif, jadi bisa dipilih pasif. Misal Bapak Ibu bisa bahasa daerah, lebih dari 2 bahasa daerah bisa ditulis, baik itu aktif maupun pasif. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bisa dipilih aktif, dan bahasa asing atau internasional seperti contohnya bahasa Inggris, meskipun Bapak Ibu tidak fasih atau tidak menggunakan setiap hari, tetap bisa dituliskan dengan kemampuannya pasif, dan jenis tulisannya bisa dipilih sesuai Bapak Ibu, kemampuan Bapak Ibu.